Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat. Pak siapa? Pak Pendeta. Saya Budit Ibrahim, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Ya, usia saya tentu lebih tua dari Pak Pendeta ya. Pendeta umur berapa sih? Saya 61, Pak. Profesi saya tukang donat. Saya mau mereaksi ya, iseng-iseng. Jangan serius. Jangan serius. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Dan permintaan saya kepada Pak Menteri Yakut Khalil Kaumas agar bagaimana beliau segera menjawab tantangan saya ataupun merespon permintaan saya untuk 300 ayat itu. Beliau harus memintanya atau saya kirim kepada Kemen. Kirim aja Pak Pendeta, dikirim. Yang 300 ayat yang katanya harus di skip tuh kirim aja. Nanti saya kira di Departemen Agama itu banyak orang-orang ahli. Jadi kirim, kan versinya lain 300 tuh. Yang mana saja ya, kirim aja. Atau jangan dikirim, di ini aja, diungkapkan di satu-satu, di mana di channel Pak Pendeta Saifuddin ya, diungkapnya langsung, jadi semua orang bisa tahu apa sih gitu. Nanti kita tahu, oh yang itu, dan itu kan biasa aja, kita udah tahu semua kok. Di dunia ini banyak yang hafal Quran, jadi ada 4 juta orang yang hafal Quran, tapi tak satu pun yang bisa hafal Injil kan, atau hafal Alkitab yang ada di berbagai bahasa itu. Kalau Al-Quran kan bahasanya satu, Arab, dan nggak ada perubahan. Baik kitab suci itu ada di Eropa, di Asia, di Amerika satu. Jadi kalau dilontarkan 300 ayat, menurut saya nih ya, nggak ada masalah, lebih baik diungkapkan langsung aja di ini, di mana itu, di kanal YouTube Saifuddin Ibrahim, biar cepat selesai urusan. Menyebut satu persatu ayat yang saya maksud itu. Iya, itu lebih bagus sih satu-satu disebut, jadi supaya kita tahu perspektif dari pendeta Murtadin ini yang bernama Saifuddin Ibrahim, ya kan? Dan saya, Saifuddin Ibrahim ini, begitulah kerinduan saya, keinginan saya bagi kemajuan Indonesia ke depan. Jadi kalau mau Indonesia itu maju, damai, sejahtera, mereka kelimpahan, itu harus menghilangkan kebencian antar umat beragama yang sudah disebutkan di dalam kitab mereka. Nah, itu problemnya di situ. Jadi apa betul ya asumsi-asumsi itu bahwa Indonesia akan maju kalau dihilangkannya kebencian, sebagaimana yang diinspirasi dari kitab mereka itu, maksudnya Al-Quran ya. Nah, ini ucapan seperti ini kan agak susah kalau diungkapkan satu arah seperti di YouTube. Harusnya Pak Pendeta itu diskusi dalam kelompok kecil yang memang ahli tentang Islam, itu lebih fair, lebih memuaskan secara intelektual, karena berhadapan dan menguji tesis masing-masing tentang, atau asumsi-asumsi di kepala kita tentang soal Indonesia yang sejahtera, yang maju itu apa syarat-syaratnya. Oh betul masalahnya itu karena Al-Quran menurut Saifuddin Ibrahim. Nah, sebelum saya bongkar satu persatu, itu alangkah baiknya saya pribadi memohon Bapak Menteri untuk
merespon permintaan saya. Karena itu bukan permintaan permainan, bukan. Jadi sebenarnya ini cuma main-main kalau menurut saya tuh, nggak serius. Kalau serius harus ada diskusi secara saintifik ya. Kalau cuma melontarkan seperti sekarang ini, seperti Pauzan melontarkan penistaan penodaan terhadap Islam dari luar lewat YouTube, kan agak susah meresponnya ya. Jadi terkesan memang Pak Saifuddin ini pengecut ya, harusnya pulang aja ke Indonesia. Kalau memang ingin Indonesia maju, kayak itu loh, kayak Habib Rizik Syihab, dia pulang ke Indonesia dengan risiko dia akhirnya dibunuh anak buahnya itu, dan dia dipenjara 3 tahun 7 bulan, dia tidak bisa pulang ke Indonesia. Bukan yang nggak mau pulang, tapi kalau Pak Saifuddin itu justru lari ya, dan nggak berani pulang. Itu problemnya. Jadi susah untuk mendiskusikan bagaimana Indonesia itu damai sejahtera kalau orangnya itu nggak ada untuk diskusi, untuk membuka perspektif, untuk membuka wawasan gitu. Jadi masalahnya itu nggak sekedar 300 ayat itu, nggak sesederhana itu kan untuk memajukan sebuah bangsa itu. Terus kalau dihilangkan 300 ayat Quran itu apa nggak menimbulkan persoalan baru? Apa justru umat Islam nggak marah dan justru Indonesia tenggelam bersama-sama karena pertikaian, pemaksaan kehendak dari satu kelompok kepada umat Islam yang punya Al-Quran yang dianggap suci dan terjaga dari kekeliruan ya. Petak umpet, kong kali kong, dan itu bukan ancam mengancam, bukan. Jangan seperti netizen itu bilang, Saifuddin Ibrahim tunggu, FBI sedang mencari Anda. Saya tidak takut dengan FBI, saya hanya takut dengan FPI. Kenapa takut dengan Front Pembela Islam? Kenapa takut? Saya kira kalau Saifuddin itu merasa mencintai Indonesia, pulang saja, dan nggak mungkin juga akan dibunuh oleh orang FPI kan? Nggak mungkin. Orang-orang FPI itu kan taat hukum, ya kan? Itu imam besarnya Habib Rizik Syihab diperlakukan dengan cara yang tidak semestinya oleh kelompok-kelompok tertentu. Nggak ada tuh. Front Pembela Islam juga malah dibubarkan, nggak ada tuh perlawanan dengan kekerasan, menerima hukum itu yang ditegakkan oleh pemerintah, diterima meskipun diperlakukan secara tidak adil ya. FPI dari imam besar kadrun yang cap mesum dengan seorang cewek yang lari ke negeri nenek moyangnya itu, tiba-tiba menjadi Bang Taib. Bukan itu. Jadi ungkapannya nggak pantas ya dari seorang yang katanya apa, bagian dari kaum civil society atau yang berani men-challenge Menteri Agama, tetapi ucapannya seperti itu seorang pendeta ya. Saya kira tidak elok ya. Yang sekarang pulang langsung masuk penjara oleh, ya tentu saja, oleh Dudung Abdurrahman. Bagus saudara Dudung ya, saya senang. Jadi posisi intelektualnya beda ya antara Saifuddin Ibrahim dengan Habib Rizik Syihab ya. Habib Rizik Syihab itu posisinya dia men-challenge, mengingatkan kekuasaan yang zalim dengan video-videonya dari Arab itu, dari tanah suci Mekah. Sementara Saifuddin Ibrahim itu mendukung ya pemerintahan dan kemudian men-challenge Al-Quran dengan cara lari karena takut dengan pendapatnya sendiri dari luar negeri. Jadi beda ya, beda. Perjuangan lebih berat dilakukan oleh
seorang Habib Rizik yang dilarang pulang oleh pemerintah, tidak bisa pulang, dan terpaksa dia di sana 3 tahun 7 bulan dan pulang ke Indonesia dengan usahanya sendiri, dengan kolega-koleganya, tidak dibantu oleh pemerintah. Dia pulang ke negeri yang dicintai. Dan kalau dia di penjara itu risiko perjuangan, karena dia juga mengecam orang-orang yang mendukung kebatilan. Sementara Saifuddin Ibrahim dia lari ke Amerika. Dan apakah, pertanyaannya, apakah dia berani pulang mempertanggungjawabkan ucapan-ucapannya? Padahal dia tidak dilarang, tidak dicekal pulang oleh pemerintah. Tidak coba pulang, tidak ada dicekal pemerintah. Yang dicekal, tidak bisa masuk ke Indonesia adalah Habib Rizik Syihab, tapi tidak Saifuddin Ibrahim. Jadi lebih baik pulang saja. Kalau memang pendeta Saifuddin Ibrahim ini seorang laki-laki yang pemberani seperti Habib Rizik Syihab. Dengan Dudung karena mampu memukul mundur Imam Jumbo, pemimpin Al-Qadruniyah yang menyembah patung dan baliho. Haleluya. Mungkin jadi inilah bahasa khas daripada pendeta Saifuddin Ibrahim yang terbawa oleh bahasa orang-orang yang membenci dia. Ya, seharusnya percakapan intelektual yang keluar dari mulut seorang pendeta itu haruslah lebih bersih dari ungkapan-ungkapan yang sifatnya yang ungkapan-ungkapan yang tidak pantas, ya, memberikan label kepada orang lain, tapi substansinya tidak diungkapkan, ya. Itu akan menurunkan tingkat intelektualitas seseorang, ya. Saudara-saudara Kristen yang memberikan netizen yang memberikan tanggapan negatif kepada saya, ya Nah, tanggapan negatif netizen kepada pendeta Saifuddin Ibrahim ada refleksi, ya, adalah cerminan dari tanggapan negatif pendeta Saifuddin terhadap orang lain. Sama, jadi akhirnya memancing tanggapan negatif yang serupa, ya. bukan negatif sih sebenarnya. Tanggapan mereka, saudara-saudara Kristen, itu selalu berkaitan dengan agar saya jangan menyinggung agama lain. Saya harus kasih tahu kepada saudara-saudara, bukan menyinggung agama lain, tapi saya tampilkan ayat-ayat di mana saudara itu hidup di negeri Indonesia itu adalah hidup dalam ketakutan yang luar biasa karena saudara terancam. Tidak betul, ya, bahwa orang lain itu terancam dengan kehadiran umat Islam di Indonesia, agama lain. Tidak betul. Itu halusinasi yang muncul di kepala pendeta Saifuddin Ibrahim sendiri dan coba dipasarkan kepada orang lain, ya. Itu tidak betul, ya. Oleh 300 yang saya sebutkan itu. Jadi karena yang 300 ayat itu menurut Saifuddin itu adalah ayat-ayat yang membuat masalah, yaitu sebenarnya masalahnya ada bukan di kelompok Kristen atau kelompok Islam, tapi masalahnya ada di diri Saifuddin sendiri. Jadi kenapa ketakutan-ketakutan yang ada dalam diri sendiri itu harus ditularkan, ya, lewat kanal YouTube Saifuddin Ibrahim ke orang lain. Orang juga bisa berpikir lebih jernih, ya. Nah, 300 ini sangat mengerikan. Membuat Jadi gini,
ada 2 ayat yang disebut waktu Saifuddin Ibrahim itu baru pertama datang ke Amerika, dan saya lihat videonya tanggal 14 Maret. Itu 2 ayat terakhir itu ada yang menyebut potongan ayat tentang tentang membunuh mereka dimanapun mereka berada, kita kira-kira begitu. Kemudian saya cari ayat itu pakai kitab Al-Mu'jam, apa sih artinya di sini pakai kitab ini ya, Al-Mu'jam. Ini dalam kitab pencari ayat Quran dengan cepat, Al-Mu'jam lil Mufaris lil Fadil Al-Quran Al-Karim, dari karangan susunan Muhammad Fuad Abdul Baqi. Jadi ternyata itu ayatnya tentang kafir Quraisy ya. Jadi nggak ada kaitannya sebenarnya dengan persoalan kita bangsa Indonesia, ayat itu. Dan konteksnya adalah perang antara Rasulullah bersama kaum Quraisy saat itu ya. Jadi tidak relevan mengkaitkan ayat itu, seolah-olah orang Islam Indonesia itu kemudian akan membunuh orang-orang non-muslim di Indonesia dimanapun mereka berada. Itu kan satu pemahaman yang salah ya dari Saifuddin Ibrahim, dan mencoba dia membenarkan cara pandangnya sendiri, seolah-olah asal ayat yang berkaitan dengan perang itu adalah suatu ancaman. Lihat konteksnya dulu kan, lihat tafsirnya dulu, mestinya begitu. Pertanyaan kita ke Saifuddin Ibrahim, apakah dia sudah melihat referensi buku-buku, kitab-kitab tafsir yang mu'tabar, yang membahas ayat-ayat yang diduga berbahaya dalam tanda petik menurut Saifuddin Ibrahim. Saudara, ngeri. Dan lucunya, saya sudah berbicara masalah 300 ayat itu sudah 3 bulan yang lalu. Kok viral setelah saya di Amerika? Nah, inilah yang luar biasa dari cara kerja. Kemungkinannya gini, viral sebenarnya 300 ayat itu tidak ada masalah ya dengan umat Islam Indonesia. Sebelum Saifuddin Ibrahim bicara nggak ada masalah, setelah Saifuddin Ibrahim bicara tentang 300 ayat yang diusulkan di skip juga nggak ada masalah kan, sehingga Menteri Agama nggak memberikan respon. Masalahnya apa? Masalahnya kenapa Saifuddin Ibrahim itu kemudian lari, yang membunuh, yang mengancam membunuh juga nggak ada, dan dia lari karena ketakutan dengan pendapat-pendapatnya sendiri yang dikategorikan sebagai penistaan dan penodaan agama, dan dia lari ke Amerika. Lah, larinya pendeta Saifuddin Ibrahim kan maunya sendiri, nggak ada yang ngancam sebenarnya kan, ketakutannya sendiri karena pendapatnya sendiri. Terus kenapa yang disalahkan harus umat Islam dan Qur'annya yang memiliki 300 ayat yang menurut Saifuddin Ibrahim itu bermasalah? Jadi di mana masalahnya? Umat Islam tidak ada masalah dengan Qur'annya yang sempurna, yang jumlahnya 6.600 lebih itu, dan nggak usah juga harus dikoreksi. Tidak ada, ayat Quran itu sudah sempurna, tidak ada yang perlu dikoreksi sebagaimana permintaan dari Saifuddin Ibrahim. Itu masalahnya kalau viral, yaitu kan viral karena pendeta Saifuddin Ibrahim itu lari, itu masalahnya, tidak berani mempertanggungjawabkan ucapan-ucapannya sendiri. Jadi kemudian menimbulkan persoalan baru ya di kalangan netizen. Kerja Tuhan yang hebat itu di dalam kehidupan saya. Hebat sekali cara Tuhan itu. Jadi saudara-saudara yang Kristen, saya senang dengan komentar Anda. Kalau Anda mengatakan bahwa Pak Pendeta, saya mohon agar Pak Pendeta jangan menyinggung agama lain. Iya, itu lebih fair begitu. Karena kan agama dari pendeta Saifuddin Ibrahim yang dulunya Islam sekarang kan Kristen. Kenapa harus ngurusin agama yang lama yang sudah dipandang tidak cocok lagi? Kan lebih baik mengurusi agamanya sendiri. Orang lain biarkan mengurusi agamanya sendiri. Lakum dinukum waliyadin.
Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Yang jadi persoalan dan membuat viral itu pertama karena pendeta Saifuddin Ibrahim mengurusi rumah tangga orang lain. Kemudian lari setelah berbicara tanpa argumentasi dan tidak berani berhadapan-hadapan dengan ahli-ahli Islam dari kalangan umat Islam di Jakarta atau di Indonesia. Justru lari, dan itu menimbulkan kesan bahwa Saifuddin Ibrahim itu pengecut, berbeda dengan Habib Rizik Syihab. Habib Rizik dia tidak bisa pulang, dan pulang dengan usaha sendiri dan berjuang di negeri yang dia cintai, NKRI, yaitu Indonesia, meskipun resikonya dia di penjara. Karena menurut Habib Rizik Syihab, perjuangan dakwah itu ada resiko. Resikonya 3, sebagaimana di surat Al-An'am itu, kalau tidak salah ayat 30 atau 31. Pertama, akan dipenjara, akan diusir dari kampung halaman, dan akan dibunuh. 3 resiko itu ada di dalam Al-Quran. Dan itu saya dengar penjelasan resiko itu di Front Pembela Islam waktu beberapa tahun yang lalu. Saya pernah ngaji di sana setiap Ahad pagi. Jadi resiko perjuangan sudah khatam dihayati dan dikaji oleh Habib Rizik, dan dia menempuh resiko itu dengan pulang ke Indonesia. Bukan lari dari Indonesia, dia mencari jalannya sendiri pulang ke Indonesia. Jadi menurut usul saya, sebaiknya pendeta Ibrahim tidak usah mencela Habib Rizik Syihab yang sudah berjuang untuk menegakkan keyakinan, menegakkan keadilan, menegakkan kebenaran, dan ingin menghalau kemungkaran dari bumi Indonesia dengan perspektif Al-Quran dan As-Sunnah. Lebih baik pendeta Saifuddin Ibrahim pulang kembali ke Indonesia dan berjuang di tanah airnya sendiri yang indah. Dan kalau di Amerika nggak dapat apa-apa, paling cuma dapat viewers dan gajian bulanan karena dapat duit dari Google AdSense. Sebagaimana sekarang tanggal 23 Maret saya gajian dari Google AdSense. Jadi lebih baik ya, daripada minta menteri untuk membahas 300 ayat Quran, lebih baik Pak Pendeta bertobatlah, kembalilah kepada Islam, setidak-tidaknya kembalilah kepada negeri Indonesia yang Anda cintai, sepotong surga di Katulistiwa menurut sastrawan besar Belanda Multatuli. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parungi Suber, tertua di semesta Fasbir, Sobron Jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi nambah cinta telah ku persembahkan hatiku hanya untukmu. Telah ku jaga kejujuran dalam setiap nafasku, karena demi cinta telah ku relakan kecewaku atas ingkarmu.